Hello again, health and beauty enthusiast. Hari ini saya akan membicarakan something about what we eat. Ada pepatah yang mengatakan we are what we eat. It's very important to control what we are eating. Hari ini tidak membicarakan food, tapi membicarakan suplemen. Jadi memang saya menggunakan skincare sangat rutin ya, as a beauty and health enthusiast juga ya. Saya juga olahraga setiap hari, never stop, dan juga ada suplemen yang saya minum. The supplement that I'm taking ya, yang sekarang ini memang sedikit modified since the pandemic of COVID about 2 tahun yang lalu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini is a combination of vitamin and also herbal supplement. I'm going to divide into two ya. Jadi kalau dilihat di slides ini adalah my daily supplement and what happened when I got COVID. Jadi saya sudah divaksin 2 kali. Saya keep myself in good health, and yet I still got COVID. Ya, tapi don't worry, saya akan membicarakan bagaimana saya get it over COVID ya. I sail it through. Jadi saya akan ceritakan bagaimana saya navigate my journey during my COVID times. Oke. Di slide Anda bisa lihat bahwa setiap hari saya minum vitamin C. Vitamin C saya minum 1000 mg ya, itu rutin tiap hari. Dan tentu Anda juga tahu vitamin D3 itu should not be missed ya. Jadi kita memang minum vitamin D3, saya minum 2 times 2000 international unit. Terus saya juga minum glutathione plus capsule ya, glutathione and zinc alpha lipoic acid capsule. It's a combination capsule. It's a very good immune boosting dan juga for beauty. It's good for the skin ya, mencerahkan kulit. Echinacea for immune boosting. Ya saya minum juga. Kita kan mau boost kita punya immune ya. Terus Niger sativa, jintan hitam, it's regular ya, saya sudah minum bertahun-tahun ya. Jintan hitam is good for keeping the testosterone in good optimal level ya. For men is important. Immunity juga is very good. Itu have many function. It's multifunctional ingredient. Ashwagandha juga. Ashwagandha is also multifunctional ya. Jadi it's good for immunity. It's good for boosting the various male hormone juga ya. Karena saya kan juga olahraga ya. Jadi ashwagandha juga keep me away from stress ya. Jadi it's a very good stress modulating ingredient. And of course nattokinase, karena memang hemoglobin saya tend to be high ya. Darah saya kental, saya donor darah setiap 3 bulan, tapi at the same time jika saya juga minum nattokinase ya. It's a very good ya. It's derived from the bean ya. Orang-orang Jepang sering makan natto ya. Jadi it's a very healthy food. So I take nattokinase daily and also Chlorella sorokonian ya. It's a very useful algae juga. Now dengan olahraga, enough sleep, good supplement, kita tetap bisa kena COVID. Jadi emang it's a very complex situation ya. Tetap have to be aware of COVID because karena saya sudah vaksin 2 kali juga tetap masih kena ya. Tapi karena saya sudah divaksin, jadi mungkin simptomnya tidak begitu parah ya. Jadi only about 1 hari badannya nggak enak gitu. And saya sempat swab test negatif, tapi saya nggak percaya. When I do PCR, yes, positif ya. Jadi ini saya akan membicarakan ya, kenapa saya memakai vitamin D3. Jadi ini ada study by Sabiko dan kawan-kawan yang menyatakan memang higher dose of vitamin D is better for COVID recovery ya. 5.000 versus 1.000. Of course 5.000 is better when you have COVID. Dan memang di sini Kathleen Dohoney juga menyatakan bahwa kalau kita have a good vitamin D3 level, kita can reduce the possibility of COVID. Dan di sini juga di Washington DC studi menyatakan bahwa 80% of COVID pasien tuh kekurangan vitamin D3. Jadi memang ini is well known. Dan ini Watanabe dan kawan-kawan sempat juga membuktikan bahwa
di sini topical glutathione ya. Jadi glutathione 2% skin cream itu bisa mencerahkan kulit ya. Jadi so this very good evidence ya bahwa topical glutathione cream is good. Nah, di sini sempat bekerja sama dengan saya sempat bekerjasama dengan Prof. Anis dan kawan-kawan di Unhas, di mana kita mau melihat ya bagaimana kalau kita combine topical glutathione and also oral glutathione. And of course ya tentu hasilnya jauh lebih menakjubkan ya, jauh lebih bagus kalau kita menggunakan topical dan oral juga. Nah, oral glutathione di sini, of course, the dose used is 600 mg ya, memang cukup tinggi karena ini is a very optimal dose ya. And alpha lipoic acid 100 mg dan zinc picolinate it's about 20 mg. Okay, so this is well proven that if we adopt a total beauty strategi ya, di mana kita menggunakan topical dan oral tuh akan membuahkan hasil yang lebih baik. Dan tentu di sini ya zinc, vitamin D, vitamin C is a very good for immunity ya against COVID. Nicotinamide sativa, jintan hitam ya. Jadi Abdullah juga telah mereview semua benefit tentang jintan hitam ya. Jintan hitam is very good for immunity. Di sini juga immunity dibuktikan juga pada tikus dan pada manusia. Jadi jintan hitam is a very cheap, not expensive, tapi it's very useful. Ashwagandha yang tadi saya bilang ya, udah terbukti adalah stress relieving. Di sini juga sama, ashwagandha juga terbukti di patient adult ya, membuktikan bisa meringankan gejala depresi. So, ashwagandha is a multifunctional ingredient. Oke, Chlorella sorokonian juga bantu untuk immune system ya. Jadi ini semuanya sudah terbukti. Jadi I want to share bagaimana I use this supplement, vitamin and oral supplement daily yang bisa membantu meringankan gejala. Saya akan membicarakan next. Oke, benefit Chlorella, you can read about it, nanti linknya. Nah di sini nanti saya membicarakan tentang pycnogenol ya, atau pine bark extract ya. Di sini memang saya kadang-kadang minum, tapi seminggu 3 kali. Tapi during my COVID recovery ya, saya itu minum daily ya. Jadi it help to decrease the HCRP ya, the inflammation marker. Di sini juga terbukti di paper by Nipayam dan kawan-kawan. Nah ini waktu saya kena COVID tuh CT value-nya cukup rendah ya, jadi it's about 15 ya. Jadi viral load-nya tuh cukup tinggi ya. Jadi it's a situation di mana saya juga harus hati-hati. Maka setelah saya lihat saya punya PCR test yang CT-nya low, I immediately do blood profiling ya. Jadi saya untuk mengecek beberapa parameter. Dan waktu itu memang benar, jadi fibrinogennya tinggi, inflammation markernya, HSCRP-nya 51, it's very high. Ya, jadi although ada anti-SAR kuantitatif 250, it means nothing ya, tetap aja kena COVID. Dan di sini, nah when I get my COVID, I went to a friend doctor. Saya dikasih beberapa obatnya ini yang merah, Avigan tablet, everyone know ya, Anda tahu ya bahwa it's a favipiravir, antiviral. Terus saya minum paracetamol pada hari ke-1 aja, hari kedua saya udah nggak sakit-sakit lagi, so gejala saya ringan sekali. And of course Xarelto saya diberikan, it's anti-clotting ya, karena dengan fibrinogen D-dimer yang sangat tinggi itu ada kemungkinan untuk darahnya clotting, jadi saya diberikan Xarelto just for 1 week ya. Jadi it's also Avigan juga about 1 week. Nah tapi yang all the other supplement saya tetap maintain, but I modified the dose. Jadi vitamin C saya minum 2 kapsul pagi dan malam. Vitamin D3
dua kapsul juga 2 kali per hari ya. So total it's about 4,000 IU. Glutathione kapsul, 1 kapsul juga 2 hari, pagi dan malam. Saya increase the dose. Echinacea juga saya minum 1 kapsul per hari. Niger sativa biasa ya, saya continue. Niger sativa ashwagandha tetap sama. Pycnogenol saya minum tiap hari karena saya tahu bahwa inflammation marker saya HSCRP itu tinggi. Jadi saya try to bring it down with pycnogenol atau pine bark. Nattokinase karena saya punya clotting tadi ya cukup tinggi ya, jadi saya minum 1 kapsul twice a day ya. Dan Chlorella sama juga. Nah, pada waktu COVID tuh, jadi I see satu simptom yang memang luar biasa, yaitu kesulitan tidur. Jadi oleh karena itu saya tambah oral supplement again herbal valerian ya. Jadi valerian is a herbal yang memang murah tapi it's very useful. Jadi kita nggak mau minum obat-obatan yang bisa membuat kita ketagihan atau dependence ya. Jadi saya pakai valerian. So, valerian capsule help me to sleep the night. Daftar suplemen ini memang adalah formula saya sendiri, dan kalau ada yang ingin membuat dengan merek sendiri untuk nanti berbisnis online, bisa hubungin saya langsung. Karena memang tidak banyak pabrik yang membuat oral supplement dengan quantity yang fleksibel. Saya minum suplemen dan juga olahraga setiap hari, mulai dari hari ketiga ya. Jadi tetap light exercise dulu, jadi yang ringan, tapi tetap tiap hari jalan dan slowly jogging. Jadi tetap continue to exercise ya. Dan hari ke-5, hari ke-6 sudah mulai sembuh, saya percaya. Tapi saya tetap tunggu hari ke-12 untuk tes lagi PCR. Dan tentu PCR-nya negatif, I'm very happy. Dan saya recheck again some of the parameter. Dan it's good ya. Jadi fibrinogen turun yang tadi 600 menjadi 300-an, dan HSCRP yang tadi 40 menjadi sekitar 2 ya. Jadi inflammation markernya sudah menurun ya. Jadi it's a very good news. Dan tentu anti-SARS-nya naik 40,000, tapi it doesn't mean a lot ya. Saya juga tetap harus waspada ya dengan penggunaan masker double dan juga menghindari kerumunan ya. It's very important. Dan juga berada dengan family dan teman-teman yang memang benar-benar sudah divaksin dan juga really negative, that we believe that they are negative. So I hope this episode membantu Anda untuk mengerti ya bagaimana management of daily vitamin and mineral bisa menguatkan kita punya immunity dan juga meringan ya kan simptom kalau kita kena sesuatu yang seperti COVID ya. Jadi COVID is a very dangerous, tapi once again yang saya tadi sudah buktikan ya, dengan kita punya good lifestyle and good diet and plus a good management of vitamin and mineral ya, kita bisa prevent further keburukan ya yang disebabkan oleh suatu penyakit seperti COVID. Oke, please don't forget to like and subscribe, and see you again in my next episode of Transparent Talk by Dr. Wong Lutfi.